Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Permata Hati Kids School, Ibu Utami Handaruni Spesi, Ibu Indah Iva Ningrum SPDI selaku Koordinator MPLS, dan juga ibu guru dan juga staf karyawan PGTK Permata Hati Kids School. Tak lupa ayah bunda yang kami banggakan, ayah bunda yang hebat yang pada pagi hari ini sudah menantikan video pembelajaran kami. Tak lupa anak soli solihah yang kami banggakan, anak soli solihah yang hebat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengenal tentang apa itu kurikulum Permata Hati Kids School. Akan tetapi sebelumnya saya akan membacakan dulu Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang artinya saya mengutip sedikit ya. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi kami, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surat Al-Furqan ayat 74. Di situ ditegaskan bahwa kita menginginkan anak keturunan kami, anak keturunan kita menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati bagi kita. Nah, ayah bunda, tidak lepas dari itu semua, keinginan kita sebagai orang tua adalah menjadikan anak kita itu menjadi anak yang qurrata a'yun, sukses dunia akhirat, itu jelas. Akan tetapi itu semua tidak bisa berdiri dengan sendiri. Itu semua tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Kita dengan doa sudah. Setelah dengan doa kita berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah ayah bunda memberikan pendidikan pada anak-anak, memilih kami, mempercayakan kepada kami Permata Hati Kids School untuk bersama-sama menjadikan anak-anak menjadi anak yang solihah, anak yang qurrata a'yun. Tidak mudah memang ayah bunda menjadikan anak solihah, tidak mudah. Akan tetapi kita tetap berusaha, kita berjuang bersama-sama agar anak-anak kita kelak bisa menjadi qurrata a'yun, bisa mendoakan kita di saat kita sudah tidak ada nanti. Itu doa kita. Ayah bunda, itu sedikit tentang doa dan harapan kita. Nah, perkenalkan dulu saya. Kemarin kan sudah dibahas tentang profil sekolah ya. Sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Utami Handaruni tentang visi misi sekolah, tentang kepala sekolah, tentang guru-gurunya. Ayah bunda sudah ada gambaran. Oh, saya memilih di Permata Hati visi misinya seperti ini. Nah, guru-gurunya ini. Nah, setelah tahu visi misinya, tahu guru-gurunya, sekarang kita masuk ke dalam. Kita akan mengetahui tentang kurikulumnya. Anak-anak kita nanti akan diberikan apa sih di Permata Hati? Akan diajari apa? Nah, di sini nanti akan kami jelaskan. Nanti kalau kurang jelas bisa nanti ditanyakan via WA. Nanti akan kita jawab lewat voice note. Ayah bunda, perkenalkan dulu saya Rita Hartati SPDI atau yang biasa dipanggil dengan Bu Rita.
saya di si kurikulum. Nah, Permata Hati, sebelum masuk ke kurikulum ya, kita akan menjelaskan tentang PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak itu berusia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kita sudah ada gambaran tentang pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini di Permata Hati Kids School, kalau ada yang, Bu, saya masuknya TK atau PAUD, Bu. PAUD juga termasuk TK, Bapak Ibu. Nah, yang membedakan adalah layanannya, usianya. Nah, di Permata Hati itu kita membuka 2 layanan. KB, kelompok bermain, itu PAUD juga. KB, kelompok bermain TKBA, itu adalah untuk usia 2 sampai 3 tahun. Itu untuk KBA. Sementara untuk KBB itu 3 sampai 4 tahun. Layanan yang pertama. Layanan yang kedua adalah kita membuka layanan taman kanak-kanak. Untuk taman kanak-kanak A usia 4 sampai 5 tahun, sementara TKB itu adalah 5 sampai 6 tahun. Itu untuk layanan TK dan kelompok bermain. Setelah dua layanan tersebut, kita membuka 2 layanan KB, kelompok bermain, dan TK. Kita akan mengetahui tentang kurikulum. Kurikulumnya apa sih? Kurikulum yang ada di Permata Hati. Kita sudah mengetahui tentang pengertian dari pendidikan anak usia dini. Kurikulum itu adalah kita kurikulum di Permata Hati memakai kurikulum dari Dinas Pendidikan, karena kita berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Koordinator Wilayah Kecamatan Delanggung. Nah, di dalam kurikulum Dinas Pendidikan kita mengembangkan 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan itu apa saja? Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang kedua, nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, seni, sosial, dan emosi. Itu adalah kurikulum dari dinas. Sementara kurikulum dari Permata Hati Kids School, kita ada kurikulum plus yang isinya tentang keislaman dan program plus. Program plusnya itu keislaman dan program plusnya itu ada, misalkan ini ada tafidnya itu hafalan surat pendek. Jadi dari nanti kelompok bermain dengan TKA dan TKB itu targetnya berbeda. Target untuk kelompok bermain itu mengenal dari surat Al-Fatihah Anas sampai surat Al-Quraish. Untuk TKB itu targetnya berbeda. Nanti dari surat Al-Zalzalah nanti bisa sampai surat Al-Qadr. Nanti beda lagi dengan TKA. Beda targetnya, sama-sama menghafal. Untuk hafalan surat pendek pun beda. Mohon maaf tadi untuk kelompok TKB itu sampai surat Al-Fajr ya. Paling tinggi insya Allah surat Al-Fajr. Terus untuk hafalan doa dan hafalan hadis itu juga beda. Ada tafsir, ada doa-doa sehari-hari, ada hadis, dan juga ada sirah nabawi. Sirah nabawi nanti menceritakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan juga sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi. Juga ada yang namanya akidah akhlak. Akidah akhlak, adab itu yang nomor 1 yang harus kita tekankan, adab dulu. Nah, kami mohon nanti bantuan dari ayah bunda untuk ikut membantu
agar adab-adab yang sudah kita berikan di sekolahan bisa dibawa sampai ke rumah, bisa menjadi pembiasaan. Kenapa? Karena adab itu tidak bisa instan. Adab itu harus dengan pembiasaan-pembiasaan. Sebagai contoh, kita mengenal adab makan. Adab makan yang pertama adalah mengucapkan doa, makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, seperti itu adab-adab makan. Terus nanti kita kalau di sekolah kita berikan, nah kami harapkan di rumah ayah bunda juga ikut membantu dalam mengulang adab-adab yang sudah kita berikan di sekolah tersebut. Nah, kita nanti bekerja sama bersama-sama untuk memberikan pembelajaran pembiasaan-pembiasaan. Selain adab-adab tersebut, kita juga menekankan pada karakter, pendidikan karakter anak. Karakter jujur, karakter disiplin, karakter kebangsaan, dan karakter-karakter yang lain. Itu kita akan tekankan pada anak-anak, kita akan berikan pada anak-anak. Jadi selain 6 aspek perkembangan, pendidikan karakter, dan juga program plus, itu adalah kurikulum yang ada di Permata Hati Kids School. Itu sekilas tentang kurikulum yang ada di Permata Hati Kids School. Ada juga program-program unggulan. Program-program unggulan yang ada di Permata Hati Kids School adalah yang pertama parenting. Kita berdoa semoga ya Allah, semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka bersama-sama, kita bisa bertemu, kita bisa mengadakan parenting bersama-sama. Selanjutnya juga ada pemeriksaan kesehatan. Kita ada pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah dan juga dengan Puskesmas Delanggu. Ada juga taman gizi. Taman gizi nanti yang akan diberikan setiap Jumat, Senin sampai Jumat itu kita ada snack kecil, snack untuk anak. Dan juga nanti kita ada, kalau hari Sabtu itu ada kegiatan misalkan cooking class bersama, seperti itu. Ada juga puncak tema. Ayah bunda untuk di TK itu ada 8 tema yang diberikan. Dan setelah selesai satu tema itu kita mengadakan yang namanya puncak tema. Puncak tema itu tidak bisa bu guru sendiri, akan tetapi ada kerjasamanya dengan orang tua. Jadi mungkin orang tua akan dilibatkan dalam acara puncak tema. Mungkin dengan orang tua akan dilibatkan untuk mempersiapkan alat-alatnya apa yang akan dibawa anak-anak untuk puncak tema, atau bahkan orang tua akan dihadirkan pada saat acara puncak tema. Misalkan orang tua diajak bersama-sama cooking class, atau orang tua diajak bersama-sama bermain bersama dengan anak, seperti itu. Ada juga pengenalan Taman Kurban yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Juga bakti sosial yang insya Allah ini rutin kita laksanakan pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada juga outing class untuk kelompok bermain, itu ada outing class. Ada juga outbound nanti untuk kelompok TKB. Dan juga latihan manasik haji, ini juga untuk kelompok TKB. Nah, kita untuk latihan manasik hajinya kita juga ke Donohudan. Jadi nanti anak-anak langsung melihat ke miniaturnya Ka'bah, anak-anak bisa melempar jumroh benar, praktek dengan sesungguhnya. Terus anak-anak juga bisa praktek sa'i, seperti itu. Dan juga ada pentas seni. Insya Allah kita agendakan di setiap akhir tahun. Ada family gathering, itu agenda untuk kelompok TKA. Itu nanti antara orang tua dan anak. Jadi orang tua nanti ada sesi sekali orang tua bersama anak membersamai pada saat acara family gathering. Selain family gathering ada juga renang, insya Allah itu dilaksanakan juga di setiap semesternya.
Ada juga pasar bocah yang itu banyak sekali manfaatnya untuk anak. Selain anak mengenal mata uang, anak mengenal adab jual beli, anak juga akan karakternya juga akan tumbuh di situ. Dan juga ada Ramadan ceria yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan. Ayah bunda, kembali ke kurikulum yang tadi. Tadi program unggulannya sudah, kurikulum Permata Hati tadi sudah. Sekarang kita mau ke model pembelajarannya. Nah, ayah bunda, model pembelajaran di Permata Hati nanti kita menggunakan dengan coding dan sentra-sentra. Nanti kita ada membuka beberapa sentra. Yang pertama sentra PAC, bahan alam cair, sentra balok, sentra persiapan, sentra seni. Nah, selain sentra-sentra tersebut, kita model pendekatan pembelajarannya nanti bermuatan STEAM. Jadi kalau tahun kemarin kita mau mencoba tahun ini. Kita coba tahun ini dengan pembelajaran dengan bermuatan STEAM. STEAM itu apa? Science, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, nanti media pembelajarannya kita memakai Lostpad. Lostpad itu adalah barang-barang yang mungkin sudah tidak bisa digunakan, tapi kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Apa itu STEAM? Ini tahun ini kita memakai STEAM. Jadi kita memakai pendekatan dengan STEAM itu. Tahun pertama kita melakukan pendekatan dengan STEAM. Nanti kami mohon bantuan dari ayah bunda untuk bersama-sama membantu dengan medianya Lostpad. STEAM itu misalkan seperti ini. Kita belajarnya tentang buah mangga. Buah mangga nanti di situ ada sainnya. Sainnya apa? Sainnya warnanya apa? Buah mangga itu tumbuhnya bagaimana, itu di sainnya. Teknologinya, cara menebangnya bagaimana, cara memotong buah alat untuk memotong ini apa, alat untuk menebangnya apa, seperti itu. Terus engineeringnya nanti anak-anak nanti akan bisa, oh ini biar bisa tumbuh seperti apa ya. Nah, nanti guru akan mengemas itu semua. Oh, kalau menggambar buah mangga seperti ini, dikasih warna seperti ini. Oh, ini buah mangganya dikupas, kita bentuk menjadi sarang lebah misalkan. Atau kita potong-potong menjadi bentuk-bentuk segitiga, segi empat. Nah, itu semua ada di artnya juga ada desainnya, matematiknya. Nanti kita hitung berapa jumlah buah mangganya, kita hitung berapa jumlah potongan-potongan tersebut, seperti itu. Siapa yang menciptakan itu nanti juga dari situ. Jadi belajarnya walaupun belajar sederhana, tetapi itu semua masuk ke dalam pembelajaran. Lostpadnya, alat-alat yang dipakai itu sederhana sekali. Barang-barang yang ada di rumah, barang-barang yang mungkin sudah tidak dipakai, biji-bijian, kaleng, botol, seperti itu kita pakai untuk pembelajaran. Media pembelajaran. Di situ anak akan senang sekali. Anak bisa mengembangkan, oh ini Bu, ini aku mau buatnya pohon mangga, miniatur pohon mangga. Ini pohonnya ambruk misalkan. Dari situ, oh aku mau nulis tulisan mangga pakai potongan-potongan batu bata misalkan. Dari situ anak akan lebih berekspor, anak akan lebih berkreasi, lebih kreatif tentang apa ide-ide itu akan dikeluarkan. Jadi kadang kita tidak tahu, oh kalau anak bilangnya, loh kok ini buah mangganya, ini tak kasih, ini buah mangganya bentuknya bukan lingkaran tetapi bentuknya kotak. Iya Bu, ini buah mangganya kena kepencet misalkan, seperti itu. Nanti anak akan berimajinasi dengan sendirinya. Itu tentang pembelajaran kita. Kami mohon doanya, semoga tahun ini kita menggunakan pendekatan STEAM.
kita bisa mendapatkan yang terbaik, hasil yang baik untuk anak-anak. Jadi ayah bunda, nanti kalau ada anak-anak kita itu kok di sekolahan kok belajarnya cuma gitu bermain, lah apa ya bisa nanti menulisnya, apa bisa membacanya, apa anak-anak itu tahu angka, seperti itu. Kok ini belajarnya kok cuma belajar air, kok cuma di sentra PAC, itu bagaimana? Seperti itu misalkan. Nah, di situ ada pembelajarannya, bermain air. Di situ ada, kita memasukkan angka dengan berhitung berapa jumlah air yang dimasukkan ke dalam gelas. Kita tulis angkanya. Dan terus nanti nulisnya bagaimana, Bu? Apa anak-anak bisa? Apa anak-anak bisa baca? Bisa, insya Allah. Misalkan air. Yuk kita kenalkan air itu tulisannya bagaimana ya? Hurufnya apa saja ya? Oh, hurufnya A, I, R. Itu untuk KB. Kalau untuk TKB atau TKA mungkin sudah mencontoh tulisan air untuk TKA. Untuk TKB mungkin sudah menyambung kata air putih, seperti itu. Sudah bisa menulis sendiri tanpa diberi contoh. Itu tahapan-tahapannya. Itu adalah pembelajaran di Permata Hati. Jadi nanti kita belajarnya seperti itu. Anak bermain tapi di situ ada pembelajarannya. Ada lagi yang bertanya seperti ini, Bu, lah terus nanti anak saya bisa baca enggak ya? Insya Allah bisa. Dengan nanti kita tetap ada pendampingan untuk baca. Kita memakai buku Aisem. Anak Islam suka membaca. Nanti dari jilid 1 sampai jilid 5 nanti akan dibantu oleh bu guru kelasnya masing-masing. Bu, anak saya nanti bisa Iqra enggak? Insya Allah bisa. Nanti juga ada Iqra-nya. Jadi nanti kita dalam satu kelas ada 2 guru. Yang satu mengampu guru sebagai guru baca Aisem, yang satu sebagai guru Iqra. Jadi nanti anaknya sendiri-sendiri, gurunya sendiri-sendiri, seperti itu. Itu untuk masalah pembelajaran di Permata Hati Kids School. Kita insya Allah mohon doanya semoga itu semua bisa tercapai. Tadi kita sudah program unggulan sudah, terus pembiasaan. Nah, ayah bunda, kita kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Dari pembelajaran tadi yang sudah kami sampaikan di depan itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, tidak mungkin berhasil tanpa bantuan ayah bunda. Kami mohon kerjasamanya ayah bunda untuk ikut membantu. Kami tahu ini sangat berat, pandemi ini sangat berat untuk ayah bunda dan untuk kita semuanya. Akan tetapi keberhasilan pendidikan ini semua tidak lepas dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor sekolah. Apalagi sekarang di rumah full 24 jam anak-anak bersama di rumah. Nah, kami harapkan rumah bisa menjadi sekolah untuk anak-anak kita. Rumah bisa menjadi tempat untuk memberikan pembiasaan yang baik untuk anak-anak kita. Kita dari sekolah nanti akan tetap bersama-sama. Jadi nanti apa yang ada di sekolah, kami mohon nanti juga diterapkan di rumah. Apabila nanti ada kendala, nanti bisa langsung menghubungi guru kelas masing-masing. Itu ayah bunda, kami mohon kerjasamanya. Nanti pertanyaan-pertanyaan jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, akan kami jawab lewat voice note. Kurang lebihnya saya dalam menyampaikan kurikulum pada MPLS pada pagi hari ini. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kita saling mendoakan, semoga Allah selalu melindungi kita semua, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, menjadi anak yang qurrata a'yun, yang bisa mendoakan kita di saat kita sudah tidak ada nanti, yang akan menorehkan tulisan-tulisan yang baik untuk kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.